Ya Nabi salam alaika Adil amin Ya Qayyu ya Matin Ikfi syaratan limin la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasani Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan selalu tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah karena dengan karunia limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, dapat meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongan yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita termasuk golongan umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya mewasiatkan dan selalu mengingatkan, wabil khusus buat diri khatib pribadi yang dhaif ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya adalah sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mari kita bersama-sama bermuhasabah, menintrospeksi diri kita sampai di manakah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan, yakni mengapa kita melakukan ibadah kepada Allah
melaksanakan salat kepada Allah, melaksanakan berpuasa kepada Allah dan amalan-amalan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengapa kita tetap selalu dapat berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dapat kita introspeksikan di dalam diri kita, dapat kita muhasabahkan di dalam hati kita. Mengapa dan kenapa orang-orang beribadah kepada Allah tapi masih dapat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah satu. Kalau kita pakai logika kita pakai dengan akal pikiran kita, andaikan saja kita dapat melihat seekor anjing yang begitu kita timpuk dengan batu, anjing tersebut akan lari jauh. Tetapi makanan anjing tersebut masih ada di depan rumah kita. Mungkinkah apakah anjing tersebut dapat balik kembali ke rumah orang itu? Pasti ia akan kembali. Kita timpuk kembali anjing tersebut sehingga menjadi jauh kembali, maka besok pun dia akan kembali lagi ke hadapan depan rumah tersebut karena makanannya masih ada di depan rumah tersebut. Mari kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Mengapa ibadah kita dapat selalu melaksanakan ibadah kepada Allah tapi selalu juga dapat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanyalah satu, karena makanan-makanan iblis ada pada diri kita. Makanan-makanan iblis masih ada tertanam di dalam hati kita. Mahwal awalu, apakah itu makanan iblis? Yang pertama, al awalu al munafikin. Yang pertama adalah munafik. Kata-kata munafik adalah orang-orang yang dapat berbuat dengan perbuatan serta dengan lisannya lain. Itulah orang-orang munafik. Dan bahkan dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza a'tumina hona. Tanda-tanda orang munafik itu adalah tiga. Apabila dia berbicara, dia selalu berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari janjinya. Dan yang ketiga adalah apabila dia dipercaya, dia selalu berkhianat. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkata-kata bohong jangan suka kita perbuat, karena apabila kita sudah pernah berbuat bohong, maka selanjutnya akan seterusnya kita akan dapat mengulangi perbuatan bohong tersebut. Man kana yu'minuna billahi wal yaumal akhir falyakul khairan aw la yasmut. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka engkau hendaklah berkata-kata baik. Apabila engkau tidak dapat berkata-kata baik, maka engkau lebih baik diam. Nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tanamkan di dalam hati kita. Yang kedua adalah bila kita berjanji kepada orang lain, jangan sampai kita melakukan berkata-kata iya tetapi ucapkanlah insyaallah. Yang ketiga, apabila kita dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh umat, maka kita harus dapat memegang daripada amanah tersebut dan kepercayaan orang tersebut. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama, jauhkan sifat munafik dari diri kita. Apabila di hati kita menempel sedikit saja daripada sifat munafik, maka iblis akan terus mendatangi diri kita dan terus kita bakal pasti akan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah sombong. Sombong jelas adalah sifatnya iblis laknatullah. Iblis adalah dulunya ia beribadah kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dengan sifat sombongnya, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saat sekarang ini sudah tidak sedikit orang-orang yang mempunyai sifat sombong di dalam dirinya. Mari kita jauhkan daripada sifat sombong tersebut, karena itu akan merusak akidah dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa yang baginda Rasul katakan, ajarkan kepada kita bersifat tawadu.
rendah diri kita kepada orang lain, rendah diri sesama manusia, baik berhubungan kepada sesama manusia, hablum minannas wa hablum minallah, baik berhubungan kepada manusia dan baik pula berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadah engkau, serajin apapun tahajud engkau, sebesar apapun sedekah engkau, tapi kalau engkau melaksanakan dengan perbuatan memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan, maka ibadah-ibadahmu hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah doanya malaikat Jibril alaihissalam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga khotib Idul Fitri, lalu ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau membaca amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah?" Wahai para sahabat, aku mendengar malaikat Jibril sedang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa yang dibaca malaikat Jibril ya Rasulullah sehingga engkau mengaminkannya sebanyak 3 kali? Yang pertama adalah jangan engkau terima amalan ibadah seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu aku ucapkan amin. Yang kedua adalah jangan engkau terima amalan ibadah seseorang istri yang durhaka kepada para suaminya. Lalu aku ucapkan amin. Yang ketiga adalah jangan engkau terima amalan ibadah seseorang yang memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang bermunajat kepada Allah, malaikat Jibril yang memohon doa kepada Allah, yang mengaminkannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jauhkan sifat-sifat yang buruk, jauhkan makanan-makanan iblis yang ada di diri kita. Karena apabila ada sedikit saja makanan iblis di dalam diri kita, sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, akan tetap pasti kita akan dapat berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dengan apa kita menghilangkan daripada makanan-makanan iblis yang ada di dalam hati kita? Yang pertama adalah istiqamah. Istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, selalu rajin mendatangi majelis taklim, rajin mendatangi salat berjamaah, rajin mendatangi tempat-tempat yang baik. Istiqamahkan di dalam kehidupan kita. Apalagi majelis taklim, sungguh besar fadilah daripada majelis taklim tersebut. Jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi majelis taklim. Setiap seminggu sekali di masjid-masjid, musolah-musolah diadakan majelis taklim. Jangan sampai kita tidak mendatangi majelis tersebut, karena majelis taklim adalah tempat yang berkah. Majelis taklim adalah tempat doa kumpulnya para malaikat. Majelis taklim adalah tempat dimudahkan semua urusan-urusan manusia apabila kita menghadapi problema kehidupan di alam dunia ini. Datangi majelis taklim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka hendaklah engkau mampir." Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Lalu baginda Rasul katakan, taman-taman surga itu adalah majelis taklim. Taman-taman surga itulah majelis ilmu. Itulah yang namanya taman-taman surga. Maka apabila sudah diumumkan, sudah diberitahukan, sudah diundang oleh para pengurus, maka datangilah majelis taklim tersebut. Karena majelis taklim akan menolak segala macam bala bencana yang ada di kampung kita. Tetapi sebaliknya, majelis-majelis taklim sepi, sholat berjamaah sepi, majelis-majelis ilmu sepi, maka bala bencana tidak akan jauh dari yang namanya kampung tersebut. Hindari bala bencana dari kampung kita. Dengan apa? Meramaikan majelis taklim. Dengan apa? Ramaikan sholat berjamaah. Dengan apa? Ramaikan majelis ilmu yang ada di wilayah-wilayah kita. Insya Allah apabila warga masyarakat kompak selalu mendatangi majelis ilmu, Allah akan jauhkan bala bencana daripada kampung-kampung kita. Kita sudah lihat di media sosial, corona saat ini meningkat tinggi. Jangankan di kampung-kampung, di Jakarta pun meningkat pesat.
akan naik ketinggian daripada corona tersebut. Maka dari itu, kampung kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama makmurkan daripada majelis taklim, makmurkan daripada salat berjamaah agar bala bencana jauh daripada kampung Pila Permata ini. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, untuk menjauhkan daripada makanan-makanan iblis yang ada di dalam hati kita, perbanyak sabar kita, sabar di dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalimat sabar di dalam Al-Qur'an selalu terdepan ketimbang salat. Karena apa? Karena salat menggunakan kesabaran yang sangat amat tinggi. Dua ilmu daripada para wali, yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah istiqomah. Maka dari itu, perbanyak istiqomah kita, teguhkan di dalam hati kita, dan tingkatkan kesabaran yang ada pada diri kita. Karena di zaman era globalisasi saat ini, sudah banyak orang-orang yang stres. Karena apa? Memikirkan perekonomian. Karena apa? Memikirkan kehidupan di saat sekarang ini. Sudah morat-marit kehidupan daripada negara Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu, jangan sampai kita terlena dengan duniawi ini. Perbanyak sabar kita kepada Allah, perbanyak zikir kita, perbanyak salawat kita, perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu bersalawat, ia akan selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingatku maka hati akan menjadi tentram. Bukan materi keduniaan yang dapat menenteramkan dan bahagiakan orang, tetapi adalah perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus istiqomah di dalam salat berjamaah, wabil khusus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah melaksanakan, mendatangi daripada majelis-majelis taklim dan majelis-majelis ilmu. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan napas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah
كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكبر أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد المصطفى رسول الله محمد وعلى آله وصحبه من تسلط عينه بنظر وأذن بخبر عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فوزا عظيما واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته وقدسه وقال تعالى ولم يجعل فإلا علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله أجمعين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صابرا واجعلنا بعين صغيرة بأعين ناس كبيرة اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء وضعف رزقنا ودرك السقاء وسوء القضاء والسماوات الأعلى يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة وذكر